kita lihat data balik lagi kita lihat, angka inflasi, di Indonesia ya, setahun belakangan ini kita lihat angkanya memang terus-terus naik ya, inflation rate-nya itu terus, naik gitu ya, dan kita lihat juga dari pemerintah memang cukup responsif gitu ya. Jadi mereka memang benar-benar menjaga gimana, untuk bisa menekan inflasi ini. Nah, kita lihat di setahun belakangan ini memang mulai naik naik itu inflasi di bulan Maret dan, good news-nya memang di bulan Oktober, di Oktober 2022 itu sudah mulai turun lagi. Jadi sekarang ini kita lihat masih cukup, stabil ya, Mhm. apa namanya, angka inflasi. Nah, kalau ditanya memang, apa namanya, apa impact-nya gitu ya ke pembelian properti gitu ya. Mhm. Tentu pada saat kita tanya ke konsumen mereka merasa gitu ya, mereka merasa, ada dengan inflasi naik tentu, interest rate juga akan naik gitu ya dan juga tentu, harga rumah mereka juga akan property price juga akan, naik gitu. Itu yang dirasa, impact-nya oleh konsumen. Tapi hal baiknya adalah, kami melihat, kita bandingkan data ya semester 2 di tahun 2022 dan juga di semester 1 dibandingkan dengan tahun 2023, itu kita lihat datanya, memang mereka merasa ya betul inflasi naik, harga, apa, interest rate juga naik, tapi yang merasa, harga properti juga akan, naik, itu, persentasenya menurun, dari semester sebelumnya 86%, turun menjadi 80%. Kira-kira mungkin, seperti itu dulu ya, ininya ya, Baik. informasinya. Baik Ibu Merin, kalau misalnya kita melihat tadi yang Anda katakan, masih soal sentimen domestik begitu ya terkait inflasi dan memang masih terbilang cukup, stabil begitu ya. Namun kalau misalkan kita melihat begitu ya untuk kondisi ekonomi global yang tentunya ini sangat mempengaruhi pasar domestik dan tentunya pasar properti juga termasuk di antaranya begitu. Ini, apa aja sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, apa namanya, sebetulnya kami juga punya datanya Mhm. tentang laju kredit properti gitu ya, laju kredit properti di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kalau kita lihat, itu angkanya cukup konsisten gitu ya. Jadi yang kita lihat sebetulnya kalau kita bicara mengenai, properti di Indonesia, yang benar-benar berpengaruh itu lebih kepada seasonality gitu ya. Jadi kami melihat perekonomian Indonesia cukup kuat, balik lagi kita lihat dari, angka laju, kredit, properti mungkin kalau bisa tampilkan slide-nya, Mhm. itu cukup stabil gitu ya dari tahun ke tahun gitu. Yang benar-benar membuat penurunan dari laju kredit kredit tersebut adalah, seasonality tadi. Maksudnya adalah misalnya kayak kita memasuki bulan, apa, Ramadan Ramadan ya? atau Lebaran, oh misalnya sekolah anak gitu ya, bulan Juni, dan juga akhir tahun di Desember karena mungkin fokusnya lebih kepada liburan keluarga gitu. Jadi lebih ke arah ke situ, penurunannya, bukan, semata-mata karena, keadaan perekonomian di dalam negeri ataupun, di luar negeri. Saya akan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ini selaku Direktur Medland begitu ya, pemirsa. Ini kalau misalkan melihat begitu, ini sebenarnya apa yang Anda lihat sih terkait dengan ekonomi yang tengah terjadi saat ini dan menurut Anda sebagai, pengembang begitu ya, apa yang Anda lihat di sektor properti saat ini? Baik, terima kasih. Kalau kondisi sekarang ini sebetulnya untuk bicara mengenai, daya beli, terkait dengan inflasi, relatively masyarakat sudah terkondisikan ya, karena kenaikan BBM itu kan sudah berlangsung di tahun lalu, Mhm. sehingga masyarakat sudah mulai menyesuaikan diri dengan itu. Walaupun tadi saya sepakat dengan Bu Marin sampaikan bahwa memang ada penurunan daya beli ya akibat dari itu. Kemudian juga dari sisi supply di properti ini karena kenaikan BBM itu dan inflasi di beberapa apa namanya bahan pokok itu mengakibatkan juga kenaikan beberapa bahan baku material bangunan ya terutama akibat kenaikan biaya angkut dan upah. Ini mempengaruhi juga apa namanya harga properti ya sedikit harus disesuaikan sehingga masyarakat harus membayar lebih banyak untuk bisa membeli properti itu. Di samping juga dari sisi pendapatan belum significantly meningkat gitu ya, tapi masyarakat sudah menyesuaikan dari sisi pengeluaran ya, Mhm. yang dirasa tidak perlu dialihkan ke yang lebih prioritas. Tadi Bu Marin sampaikan bahwa properti khususnya rumah pertama ini tetap menjadi prioritas masyarakat sehingga
pembelian untuk properti rumah pertama ya itu masih tetap ada di Medland sendiri. Untuk penjualan rumah dari kisaran harga 500 sampai 1 miliar itu masih baik, masih bagus, masih terjadi penjualan itu, walaupun dari sisi tadi tenor pembiayaannya masyarakat meminta tenor yang lebih panjang lagi, sekitar 15 tahun gitu ya. Kemudian dari DP kami juga memberikan bantuan subsidi DP sampai 2,5% untuk memudahkan masyarakat membeli rumah tersebut. Yang lebih menjadi pertimbangan dari masyarakat itu sekarang ini mungkin lebih kepada kepastian bagaimana ekonomi ini ke depannya, karena tadi ada isu-isu perang ya global ya, secara global itu kan ada isu-isu itu yang sampai sekarang kita belum tahu ini kapan endingnya, itu kapan gitu ya. Kemudian juga nanti di semester 2 kita sudah mulai masuk ke suasana politik ya, kampanye, kemudian awal tahun depan pemilu. Ini yang masih menyisakan pertanyaan di masyarakat bahwa nanti bagaimana suku bunga, apakah akan naik lagi atau tidak. Kepastian ini yang mungkin diperlukan. Konsumen kami rata-rata masuk di segmen rumah hingga 1,5 miliar lah, dari 500-an juta. Mostly mereka adalah fixed income karyawan ya. Mereka sangat bergantung sekali kepada kepastian suku bunganya